Iwan tadi udah jelaskan kan, FIFA menyampaikan bela sungkawa dan Belum ada komentar PSSI atas kekalahan Garuda Asia. Petisi Iwan Bule mundur tembus puluhan ribu. Timnas Indonesia U17 kalah dari Malaysia pada laga terakhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Tidak seperti laga-laga sebelumnya, belum ada komentar dari PSSI terkait hasil ini. Hal tersebut merujuk pada situs resmi PSSI. Setidaknya kondisi ini terjadi ketika situs PSSI diakses pada Senin 10 Oktober pukul 07.58. Bahkan tidak ada ulasan secara khusus tentang hasil pertandingan tim racikan Bima Sakti tersebut. Situasi ini berbeda jika dibandingkan dengan laga-laga Timnas Indonesia U17 sebelumnya. Ketika rekan kakak dan kolega menang atas Guam, Uni Emirat Arab dan Palestina, paling tidak ada satu artikel di situs resmi PSSI yang membahas. Sementara itu, sudah terdapat 41.690 tanda tangan petisi lewat laman change.org mendesak Komjen Purnawirawan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Desakan mundur muncul imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Petisi pertama datang dari praktisi hukum Emerson Yunto. Melalui petisi ini, kami supporter sepak bola Indonesia dan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia mendesak Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI, beserta semua pengurus di PSSI, serta Ahmad Hadian Lukita, selaku Direktur PT LIB untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tambah Emerson. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali kembali menegaskan pemerintah tidak bisa ikut campur tangan terkait desakan masyarakat meminta Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mundur akibat tragedi Kanjuruhan. Menurut dia, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk meminta Ketua Umum PSSI untuk mundur dari jabatannya. PSSI yang bernaung di bawah Asosiasi Sepak Bola Dunia FIFA memiliki aturannya sendiri, sehingga pemerintah dalam posisi yang tidak mungkin intervensi. Kan kami sudah punya pengalaman di sanksi FIFA, saya tidak mau itu terulang lagi, kata Zainuddin Amali. Kalahkan Indonesia, Kapten Malaysia sebut target telah tercapai. Timnas Malaysia U17 Muhammad Danish Darus sempat sombong sebelum laga-laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dilangsungkan. Ia mengatakan tidak takut kepada Timnas Indonesia U17 yang notabene tim terkuat di grup B saat itu. Kami tidak takut Timnas Indonesia, saya yakin tim ini akan menampilkan performa maksimal. Terlebih kami sudah bersama-sama selama 4 tahun, kata Muhammad Danish Darus. Kami sangat optimis lebih baik ketimbang mereka, Timnas Indonesia U17. Melihat persiapan sekarang, kami layak lolos ke Piala Asia U17. Lanjut Muhammad Danish Darus. Terbukti, Timnas Malaysia U17 berhasil meraih kemenangan telak 5-1 atas Timnas Indonesia U17 pada pertandingan terakhir grup B babak kualifikasi Piala Asia U17 2023. Setelah berhasil meraih kemenangan atas Indonesia dan lolos ke babak final Piala Asia U17 2023, Kapten Timnas Malaysia U17 Muhammad Danish Darus pun mengatakan bahwa target timnya telah tercapai. Dengan kemenangan atas Garuda Asia, tim asuhan Osmera bin Omaro itu berhasil memuncaki klasemen akhir kualifikasi Piala Asia Grup B 2022 dengan raihan 10 poin. Muhammad Danish Darus mengaku senang dengan hasil yang diraih oleh dirinya dan kawan-kawan. Sebab pemain bernomor punggung 5 itu menilai target yang diberikan oleh tim dan pelatih sudah tercapai. Di sini memang bila bertemu dia mungkin akan... Top scorer Timnas U19 Indonesia dipanggil TC ke Eropa. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong mulai mengumumkan pemain-pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan di Eropa. Sebelumnya, 3 pemain Persib Bandung yakni Kakang Rudianto, Ferdiansyah, dan Robby Darwis diumumkan melalui laman resmi klub pada 8 Oktober 2022. Mereka sebelumnya juga memperkuat skuad Garuda Nusantara pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Robby Darwis. Dia mendapatkan tugas dari Sintayong untuk bermain di beberapa posisi. Hasilnya pun manis, Robby mampu menjalani tugas dan penampilannya mendapatkan apresiasi. Terbaru, 2 pemain dari Borneo FC mendapatkan panggilan ke skuad Garuda Asia. Pemain tersebut adalah Rabani Tasnim dan Dava Fasya.
Kabar ini pun disampaikan melalui laman resmi klub. Terkait dua pemain tim Pesut Etam yang mendapatkan panggilan timnas, Sekretaris Borneo FC Farid Abu Bakar berharap mereka bisa berkontribusi untuk skuad Garuda Nusantara. Kita patut bersyukur dengan pemanggilan pemain usia muda Borneo ini untuk kebutuhan timnas. Semoga mereka bisa membawa Indonesia terbang tinggi. Pemanggilan Ramadhani tentu bukan tanpa alasan. Pemain kelahiran Bekasi ini merupakan salah satu top scorer timnas U17 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Bahkan dalam 3 pertandingan, nama Ramadhani tidak pernah absen dengan sumbangan golnya. Sementara itu, top scorer lain yang sama-sama mencetak 3 gol di turnamen ini kemungkinan besar juga akan kembali dipanggil oleh Sintayong. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Hoki Caraka. Indonesia 3-2 unggul, luar biasa tekanan.